Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Tiana Brata dengan NIM 118205039 yang akan membahas tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Setiap ajaran tentunya terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tindakan-tindakan pemeluknya dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di muka bumi. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penjelasan tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Dalam eksistensinya, sumber hukum dalam Islam tidak hanya Al-Quran saja, melainkan ada juga hadis, ijma, dan juga qiyas. Ketiganya hanyalah sebagai sumber sekunder hukum-hukum Islam. Sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurna Al-Quran, melainkan sebagai penyempurna pemahaman manusia akan maqasid al-syariah. Selanjutnya ke pembahasan pertama mengenai Al-Quran, kita mulai dari pengertian Al-Quran. Al-Quran ini berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir, serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Lanjut, yang kedua ada kandungan hukum dalam Al-Quran. Ini merujuk pada pembahasan para ulama. Sebagian besar dari mereka itu membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran ini menjadi 3. Sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Ushul Al-Fiqih Al-Islami yang juga dikutip oleh Ernawati, diantaranya yang pertama ada hukum akidah atau i'tiqadiyah. Ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir. Yang kedua ada hukum etika atau khuluqiyah, adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, di antaranya kejujuran, rendah hati, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hukum amaliyah, yaitu suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada muamalah sama Allah atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan Allah, dan itu seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada muamalah ma'annas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia. Selanjutnya tentang cara Al-Quran menjelaskan ayat-ayat hukum. Nah, di sini tuh ada dibagi menjadi 3 ya, 3 cara. Yang pertama ada ijmali atau global. Ini penjelasan Al-Quran ini bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi yang nantinya akan menjelaskan lebih mendetail. Yang kedua ada tafsil atau terperinci. Al-Quran ini memaparkan hukum secara terperinci dan disertai penjelasan yang mendetail. Adapun sunnah Nabi ini sebagai penguat bagi penjelasan Al-Quran tersebut nantinya. Yang ketiga ada isyarah atau isyarat, yaitu penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukumnya saja, baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung. Lanjut ke pembahasan yang kedua atau tentang hadis. Kita mulai dari pengertian hadis. Nah, hadis ini secara etimologi berasal dari kata hadis, yahditsu artinya al-jadid atau sesuatu yang baru, atau khabar yang artinya kabar. Ini maksudnya jadid ini adalah lawan dari al-qadim, yaitu lama. Seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim. Dan sedangkan khobar itu maksudnya adalah berita atau ungkapan. Lanjut ke kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Nah, hadis ini dalam Islam menepati posisi yang sakral ya. Jadi oleh karenanya itu dibagi menjadi 4 kedudukan. Nah, yang pertama Al-Quran ini dengan sifat yang qat al-wurud atau keberadaannya yang pasti dan diyakini, sudah seharusnya kedudukannya ini lebih tinggi daripada hadis. Nah, yang kedua ada hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam atas Al-Quran. Maksudnya ini yang dijelaskan adalah Al-Quran yang kedudukannya itu lebih tinggi, maka eksistensi yang
dan keberadaan hadis ini sebagai bayan atau terkandung dalam kepada eksistensi Al-Quran. Yang ketiga, cara para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir ada hadis muadz, yang ini secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Quran dan Sunnah. Baik, yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Dan yang terakhir, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran atau bayan tasyri'. Selanjutnya yang terakhir ke pembahasan implementasi sumber hukum. Nah, ada pun macam-macam dari hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang sekaligus dilengkapi penjelasannya dalam hadis. Yang pertama, itu ada wajib. Nah, wajib ini adalah perbuatan yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa. Contohnya, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nah, yang kedua ada sunnah. Sunnah ini perbuatan yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya membaca sholawat, sedekah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada haram, yaitu perbuatan yang jika dikerjakan berdosa dan jika ditinggalkan berpahala, atau kebalikannya dari wajib. Contohnya berzina, mabuk, mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Yang keempat ada makruh, yaitu perbuatan yang jika ditinggalkan lebih utama daripada dikerjakan. Contohnya merokok, berkumur di siang hari saat berpuasa. Dan yang terakhir ada mubah, yakni perbuatan yang diperbolehkan oleh agama untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Contoh olahraga, berdagang, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.